Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 15. Caroline kini menatap ibunya dan juga Arnold secara bergantian. Dalam hati kecilnya memang masih menyimpan perasaan untuk laki-laki itu, tapi entah bagaimana cara yang tepat untuk mengatakannya. Jalani aja, Ma, kalau emang jodohnya dia, ya mau gimana lagi? Balas Caroline setelah diam cukup lama. Kamu nggak mau nikah dalam waktu dekat? Tanya Arnold yang membuat Caroline dan ibunya sama-sama terkejut. Aku nggak bisa di sini lama-lama, tapi aku juga nggak bisa kehilangan kamu ataupun melihat kamu sama orang lain. Gimana kalau kita menikah di sini sebelum aku balik minggu depan? Apa? Bandit ini terlalu cepat. Memangnya, kamu pikir nikah itu main-main? Tanya Caroline yang sangat terkejut dan hampir tidak mempercayai pendengarannya sendiri. Yang sudah direncanakan matang-matang seperti kamu dan Romi saja bisa gagal. Kenapa kita harus membuang waktu terlalu lama kalau memang kita saling mencintai? Caroline menyeret tubuh Arnold agar menjauh dari ibunya. Wanita itu benar-benar tidak habis pikir dengan pemikiran Arnold yang ingin menikah dengannya dalam kurun waktu 1 minggu saja. Bukannya melayangkan protes, Arnold justru merasa senang dan terus menatap tangannya yang saat ini sedang digenggam oleh Caroline. Kamu bisa nggak sih, nggak bikin aku kesel? Terlalu maksa malah bikin aku kesel, tahu nggak? Oceh Caroline berusaha menumpahkan segala kekesalannya pada Arnold. Laki-laki itu akhirnya diam dan mendengarkan gadis cantik itu memarahinya. Bagi Arnold, ini adalah pertengkaran yang sangat manis antara dirinya dan Caroline. Orang kalau mau nikah itu seenggaknya ada persiapan. Berkas-berkas, undangan, tempat nikah, gaun pengantin, makanan, dan banyak lagi. Kamu pikir ngurus kayak gitu gampang? Omel Caroline pada laki-laki yang sejak tadi senyum-senyum bahagia. Wajah Caroline seketika berubah datar saat menyadari bahwa Arnold terus senyum-senyum padahal dia sedang marah-marah. Kamu dengar aku nggak sih? Arnold mengangguk dan memegang kedua pundak Caroline. Laki-laki tampan itu kemudian berkata, "Oke, aku akan urus semuanya dalam 2 minggu." Kata-kata Arnold benar-benar membuat Caroline tercengang. Sepertinya memang Arnold akan melakukan hal apapun agar tujuan menikahinya bisa tercapai. Aku nggak mau nikah sama kamu kalau mantan istri kamu belum menikah. Sebuah keputusan yang membuat Arnold terdiam. Meski Caroline terlihat mengulur-ulur waktu, tapi sepertinya itu memang jalan terbaik. Yang penting dia dan Caroline tetap menikah, bukan? Caroline sudah membuat keputusan. Dia juga bosan untuk terus berpura-pura mengabaikan Arnold. Ya, dalam hati kecilnya memang Caroline sudah meyakini perasaannya pada lelaki itu. Sebelum pulang ke Indonesia, Arnold melamar Caroline dengan sebuah cincin indah di hadapan ibunya di toko pakaian miliknya. Laki-laki itu tetap ingin mengikat Caroline dan memastikan calon istrinya itu tidak akan diambil orang lain. Setelah melamar Caroline, laki-laki itu membawa sang calon istri pulang untuk mengurus pernikahan mereka. Sementara Mama Caroline masih bertahan di Amerika dan akan kembali saat mendekati hari pernikahan. Sesampainya di tanah air, Arnold membawa Caroline ke rumahnya untuk bertemu dengan sang kakek. Rupanya, kakek Arnold juga hanya bisa pasrah dan memberikan restu pada pilihan cucunya itu. Kakek harap, ini akan menjadi pernikahan terakhir kamu, Arnold, seru sang kakek memberi petuah. Arnold mengangguk setuju. Iya, kek, aku juga berharap Caroline yang akan menemaniku selamanya. Arnold melirik Caroline dan kembali berkata, sebentar lagi status duda rasa perjaka yang selama ini aku sandang akan segera berakhir. Caroline merasa malu mendengar pernyataan calon suaminya itu. Dia melarikan diri ke dapur untuk membuat masakan sebelum pulang ke rumahnya sendiri. Setibanya di dapur, tentu dia sudah tidak asing lagi dengan tempat itu. Dia tahu dimanapun peralatan dapur disimpan karena dulu saat menjadi masaya,
Caroline sangat menguasai wilayah itu. Kenapa calon istri Tuan Arnold mengeluarkan benda keramat itu? Gumam salah seorang pelayan dengan nada berbisik pada temannya. Aku juga tidak tahu. Bukankah corong itu andalan Nyonya Mazaya saat memasak? Jangan-jangan, wanita ini juga akan menghancurkan dapur seperti Nyonya Mazaya saat amnesia, sahut pelayan yang lain. Tentu saja Caroline mendengar percakapan para pelayan itu meskipun mereka mengucapkannya dengan sangat pelan, bahkan berbisik. Kalian tenang saja, aku tidak akan menghancurkan dapur kok. Tapi, sepertinya kalian harus cuci piring lebih ekstra nanti. Caroline menghidangkan hasil masakannya di meja makan dengan penuh rasa bangga. Wanita itu menyajikan masakannya yang sangat istimewa karena membuat para pelayan di rumah Arnold sibuk dengan banyaknya cucian. Orang bilang, cinta itu berawal dari makanan turun ke perut. Kalau perutnya kenyang dan cocok, orang lama-lama akan mencintainya. Tapi kalau dipikir-pikir itu bukan kata-kata yang bijak, sebab para pelayan dibayar untuk membuat masakan dan majikan tidak harus mencintai pelayannya, bukan? Aroma masakan Caroline tercium hingga ke hidung Arnold dan kakeknya. Dari baunya memang sangat enak dan Arnold terlihat sangat antusias. Tapi sang kakek hanya memasang ekspresi biasa saja karena aroma dan rasa itu sesuatu yang berbeda. Wah, kamu masak apa nih? Tanya Arnold yang tampak tidak sabar untuk mencicipi masakan Caroline. Aku bikin makanan sederhana aja. Makan siang kan udah lewat. Dan makan malam jam segini juga nggak mungkin. Jadi, aku bikin steak tempe sama tahu. Semoga cocok sama lidah kalian, jawab Caroline yang kemudian ikut duduk bersama di meja makan, tepat di samping Arnold. Tanpa banyak bicara, kakek langsung mencicipi masakan Caroline yang ternyata sesuai dengan harapan. Masakan ini mengingatkan kakek dengan masakan aneh yang pernah mantan cucu menantunya buat, ikan goreng rasa tempe. Apa kamu masak pakai corong? Tanya kakek tiba-tiba, kala masih menikmati masakan calon cucu menantunya itu. Caroline yang tadinya hendak menyuapkan makanan ke mulut, akhirnya meletakkan kembali sendoknya. Dia menatap Arnold dengan ragu, tapi kemudian menjawab pertanyaan kakek, iya. Apa kurang enak, Kakek justru mengulas senyum, mematahkan pemikiran Caroline bahwa masakannya mungkin tidak enak. Ini sangat enak kok, kalau kamu pintar memasak seperti ini, mungkin Arnold akan lebih hemat dan tidak akan menghambur-hamburkan uang hanya demi makan di restoran mewah, komentar sang kakek. Arnold sekarang semakin yakin, bahwa kakek telah merestui hubungannya dengan Caroline. Langkahnya untuk menikah dengan gadis impiannya akan segera terwujud. Hari pernikahan Mazaya dan Daryl telah tiba. Arnold dan Caroline kini datang berdua ke pernikahan wanita yang pernah menjadi istri Arnold itu. Sang pengantin tampak sangat cantik dengan balutan busana pengantin yang sederhana. Ya, pernikahan itu memang hanya dihadiri oleh beberapa saudara dan teman dekat saja. Namun, sebenarnya pernikahan Mazaya kali ini jauh lebih meriah dari pernikahannya dengan Arnold dulu. Selamat ya, Mazaya, kamu cantik banget, ucap Caroline seraya memeluk pengantin wanita itu. Arnold pun mengucapkan selamat kepada suami Mazaya, Daryl. Laki-laki itu juga berpesan agar Daryl bisa menjaga Mazaya dan membahagiakannya karena semua itu adalah hal yang sangat sulit diwujudkannya. Carol, terima kasih banyak, Mazaya mengucapkannya dengan tulus. Tatapan matanya membuat Caroline paham apa yang wanita itu maksudkan. Semoga kamu juga segera menikah dengan Arnold dan menciptakan keluarga yang bahagia hingga maut memisahkan. Caroline mengangguk dengan air mata yang sulit dibendung. Dia menangis haru setelah menyaksikan kebahagiaan yang Mazaya pancarkan. Setidaknya, rasa bersalah karena sempat menyukai suaminya, kini tergantikan dengan senyuman tulus wanita itu. Kini, Caroline dan Arnold sudah berada di mobil. Mereka baru saja meninggalkan pesta pernikahan Mazaya dan Daryl yang sebenarnya belum usai. Kenapa melamun? Kamu jangan murung, Carol.
Setelah ini kamu harus tersenyum pada semua orang karena para tamu sudah menunggu kita di gedung pernikahan, kata Arnold yang kemudian melajukan mobilnya. Caroline menoleh dan menatap Arnold dengan bingung. Bukankah pernikahan kita masih 2 hari lagi? Arnold menyeringai. Dia menoleh pada calon istrinya dan menjawab, undangan yang kamu lihat itu kan hanya contoh. Yang sebenarnya disebar ya tanggal sekarang ini. Yang penting, kita menikah setelah pernikahan Mas saya, kan? Mobil Arnold berhenti di depan lobi hotel tempat pernikahannya akan digelar. Laki-laki itu benar-benar lihai mengelebahu Caroline hingga membuat calon istrinya itu tak bisa berkata-kata lagi. Mereka dipisah begitu sampai di hotel, karena Caroline harus dirias terlebih dulu, dan Arnold juga hanya perlu sedikit dirias. Arnold menemui beberapa tamu dan keluarga yang telah hadir sambil menunggu Caroline dirias. Laki-laki itu menatap takjub pada dekorasi pelaminan yang akan menjadi tempat ikrar pernikahannya dengan Caroline. Beberapa saat menunggu, Caroline tak kunjung keluar untuk melangsungkan pernikahan. Tentu saja hal itu membuat Arnold jadi merasa resah. Menantikan sang kekasih yang tak kunjung datang membuat laki-laki tampan itu ingin sekali menyusulnya ke ruang rias. Namun, berkali-kali juga kakek dan asisten Arnold melarangnya. Sabar, Tuan. Perempuan itu memang kalau dandan harus lama biar hasilnya memuaskan. Nanti kalau hasilnya kurang memuaskan, Tuan bakal kecewa juga, seru Dion menasihati. Tetap saja Arnold tak bisa tenang. Dia bolak-balik mengintip pintu yang akan dimasuki Caroline dengan cemas. Hingga dia pun memaksa hendak menghampiri Caroline ke ruang rias. Namun, niat itu gagal karena wanita cantik itu telah muncul bersama sang ibu dengan gaun pengantin juga buket bunga. Laki-laki itu merasa salah tingkah dan begitu terpesona dengan kecantikan Caroline. Meski terlihat sangat gugup, Arnold berusaha tenang bersandingan sang calon istri di pelaminan. Keduanya pun melakukan ikrar pernikahan yang disaksikan oleh para tamu, dan akhirnya mereka pun sah menjadi suami istri. Arnold memandangi Caroline yang kini telah menjadi istrinya. Wanita itu memasang wajah jutek karena merasa dibohongi oleh Arnold. Cantik banget, istriku, puji Arnold yang kini sudah berani menggenggam tangan Caroline. Caroline hanya melirik Arnold dan terus cemberut, tapi mamanya langsung menginterupsi agar dia menampilkan senyum. Mau tak mau, Caroline pun berusaha tersenyum dan menimpali obrolan Arnold. Ratusan tamu yang datang memberikan ucapan selamat dan juga doa-doa indah untuk kedua pengantin yang tampak serasi. Sampai akhirnya, Caroline merasa lelah dan Arnold memintanya untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum dia menyusul nantinya. Setelah para tamu pulang dan menyisakan beberapa keluarga dan teman dekat, Arnold pun menyusul Caroline ke kamar pengantin mereka. Rupanya, wanita itu sedang mandi untuk menghilangkan rasa lelah dan juga membersihkan diri. Ternyata, saat mandi Caroline mengunci pintu kamar dan hal itu membuat Arnold tak bisa memasukinya. Beruntung, dia bisa meminta kunci cadangan dan tidak perlu lama-lama menunggu istrinya membukakan pintu. Saat Caroline keluar kamar mandi dan menemukan Arnold yang terbaring di kasur, wanita itu langsung berbalik badan dan hendak melarikan diri. Sayangnya, Arnold sudah mengetahui kehadiran sang istri yang kini hanya mengenakan jubah mandi berwarna putih yang membalut tubuhnya. "Sayang, kamu mau kemana?" tanya Arnold yang membuat Caroline kelabakan. "Aku pikir kamu masih di bawah. Padahal, aku juga udah kunci pintu," jawab Caroline tanpa berani memandang wajah sang suami. Arnold menghampiri Caroline. Maksud hati ingin menyentuh tubuh mulus istrinya yang dia yakini tak mengenakan pakaian apapun selain jubah itu. Akan tetapi saat Arnold menyentuh pundak yang terbalut jubah itu, tiba-tiba dadanya berdebar dengan keras. Entah bagaimana cara memulai ritual itu, kepala Arnold tak berhasil menemukan caranya. Dia benar-benar gugup hingga ujung jarinya bergetar dengan hebat. Caroline pun dibuat semakin gugup karena ini juga yang pertama kalinya dia disentuh lelaki apalagi dalam keadaan tanpa busana seperti ini. "Ayolah, Arnold,"
Lakukan saja sesuai insting. Jangan bingung mau mulai dari mana. Batin Arnold yang mendadak jadi bodoh dan kehilangan rencana yang ada di kepalanya. Pikirannya menjadi bodoh saat berhadapan langsung dengan Caroline. "Aku mandi dulu ya, jangan kemana-mana," ucap Arnold yang kemudian langsung ngibrit ke kamar mandi. Arnold sudah selesai mandi, tapi bukannya keluar untuk menemui istrinya, laki-laki itu malah memainkan ponsel. Dia mencari tahu tips lewat internet supaya bisa melewati malam pertama yang indah dan tentunya tidak akan menyakiti istrinya. Cukup lama Arnold mempelajari apa yang tertulis di internet. Sampai akhirnya, Arnold merasa cukup yakin dan keluar dari kamar mandi. Lalu, pandangan matanya tertuju pada kasur hotel di mana Caroline tertidur pulas. Rupanya, wanita itu ketiduran karena terlalu lama menunggu Arnold yang melakukan semedi di kamar mandi. Tentu saja hal itu membuat Arnold merasa kecewa. Ya, walaupun itu semua kesalahannya sendiri. Arnold merangkak naik ke kasur dan menyentuh Caroline yang sudah berkelana di alam mimpi. Dia memeluk istrinya itu dengan rasa kecewa yang harus ditelan sendiri. Pagi harinya, Caroline terbangun karena merasakan dekapan hangat dari seseorang. Dia terlonjak kaget dan langsung turun dari kasur. Lalu, dengan sigap memukul Arnold dengan bantal. "Ngapain kamu di sini? Dasar bandit," pekik Caroline yang masih belum menyadari bahwa dirinya dan Arnold sudah menikah. Arnold membuka mata dan menatap bingung pada Caroline yang tiba-tiba mengamuk. "Loh, memangnya aku nggak boleh tidur sekamar sama kamu?" tanya Arnold dengan wajah polos tanpa dosa. "Ya enggak dong, ini masih tanggal berapa? Besok baru kita." Belum sempat melanjutkan kalimatnya, tiba-tiba Caroline tersadar dan teringat bahwa dirinya dan Arnold sudah menikah tadi malam. Arnold sepertinya paham kalau Caroline mungkin baru saja mengingat pernikahan mereka. Dia melihat wanita itu tersenyum malu dan duduk di tepi kasur. "Udah apa, sayang?" goda Arnold yang kini mendekap erat tubuh istrinya itu. "Kamu lupa ya kalau kita udah nikah? Tapi, kamu gak lupa kan kalau kita belum itu?" Arnold menekankan kata "itu" dengan alis yang dimainkan naik turun. Caroline membuang muka karena merasa malu, tapi Arnold segera meraih wajahnya dan memastikan Caroline menatap matanya. "Boleh nggak? Aku cium kamu?" tanya Arnold dengan ragu. Caroline tak langsung menjawab. Dia memainkan jari jemarinya dengan gugup. Lalu, dengan pelan Caroline mengangguk. Arnold bersorak dalam hati, tapi dia sadar harus melakukannya dengan lembut. Dengan sangat pelan dan hati-hati, Arnold pun mulai mendaratkan bibirnya ke bibir Caroline. Pertemuan dua bibir itu membuat Arnold semakin berani dan percaya diri. Dia menggenggam tangan Caroline dan dengan perlahan mulai mendorong tubuh istrinya ke kasur. Namun, secara tiba-tiba Caroline melepaskan tautan bibir mereka dan berguling menjauh dari Arnold. "Aku gosok gigi dulu deh, gak nyaman," ucap wanita yang telah berganti status menjadi istri Arnold itu. Melihat istrinya yang melarikan diri ke kamar mandi, Arnold pun segera menyusul. Keduanya kini sama-sama menatap cermin sembari membersihkan gigi dan mulut. Sekarang, keduanya benar-benar terjebak dalam keadaan yang sangat canggung. Adegan mesra yang seharusnya mereka lakukan, terus tertunda bahkan sampai malam hampir habis seperti saat ini. Saat tahu Mazaya dan suaminya datang berkunjung, Caroline dan Arnold terlihat saling bertatapan dengan ekspresi canggung. "Aku nggak undang dia kok," ucap Arnold yang merasa khawatir jika istrinya akan salah paham. Caroline tersenyum tipis dan langsung menghampiri Mazaya. Terlepas dari hubungan mereka yang kini berstatus istri dan mantan istri Arnold, Caroline masih tetap menganggap Mazaya sebagai temannya. "Kakek yang mengundang mereka," sahut sang kakek yang membuat Arnold merasa lega. "Kamu tidak datang ke pernikahanku ya?" tanya Caroline yang kini sudah duduk di sebelah Mazaya. Mazaya menatap Caroline. Pantas saja Arnold sangat menyukai wanita itu. Carol memang memiliki aura positif yang belum tentu dimiliki oleh wanita manapun termasuk dirinya.
Gimana aku bisa datang kalau tamu di pernikahanku saja belum pulang? Balas Mazaya yang diiringi suara tawa. Aku sendiri nggak tahu kalau pulang dari pernikahan kamu, malah aku yang nikah. Caroline melirik Arnold yang sukses membuatnya terkejut dengan pernikahannya sendiri. Mereka lalu berbasa-basi, dan kakek juga mengajak semua orang untuk makan bersama. Kali ini, Caroline tak bisa masak karena harus menjamu tamu. Dia hanya menyiapkan makanan di meja makan dibantu oleh Mazaya. Setelah semua siap, Caroline duduk di sebelah Arnold, dan Mazaya duduk di sebelah suaminya, Daryl. Para suami itu saling berhadapan begitu pula dengan para istri. Kakek sengaja mengundang Mazaya dan suaminya makan di sini, karena kakek ingin memberikan hadiah tiket bulan madu untuk kalian berempat, ucap sang kakek sebelum memulai acara makan bersama itu. Mazaya dan suaminya saling berpandangan. Walau bagaimanapun rasanya hadiah berbulan madu sangat berlebihan untuk mereka. Sementara itu, Caroline tampak antusias mendengarnya. Membayangkan liburan dengan suami dan juga pasangan lain yang dia kenal sepertinya bukan ide yang buruk. Namun, hal berbeda dirasakan oleh Arnold. Bagaimana bisa istri dan mantan istrinya menikmati bulan madu bersama? Ya, walaupun mereka memiliki hubungan baik, tapi bukankah itu akan membuat suasana canggung? Aku nggak setuju, ucap Arnold. Kami juga, terima kasih tawarannya, tapi kami sudah punya rencana sendiri, sahut Daryl. Meski Arnold dan Daryl dengan kompak menolak, tapi kakek punya cara tersendiri untuk membuat kedua pasangan pengantin baru itu pergi bulan madu bersama. Dengan memasang muka memelas dan sedikit kata-kata rayuan bernada memohon sudah berhasil membuat Caroline dan Mazaya luluh. Kalau dua wanita itu sudah setuju, memangnya para suami itu bisa apa untuk menolak? Sayang, aku nggak mau bulan madu bareng-bareng sama Mazaya sama suaminya. Aneh banget rasanya, sayang, keluh Arnold yang sejak awal sudah tidak setuju dengan rencana kakeknya sendiri. Caroline yang saat ini tengah berkemas dan siap-siap untuk pergi bulan madu, akhirnya menghentikan aktivitasnya. Dia dengan lesu menatap Arnold yang tengah memasang raut wajah murung. Ya, mau gimana lagi sih, Ben? Aku juga nggak enak buat nolak permintaan kakek kamu. Apalagi, aku baru 1 hari jadi mantu masa iya udah berani nolak. Memang kamu mau aku dipecat jadi cucu menantunya kakek kamu? Balas Caroline. Suara helaan napas panjang terdengar keluar dari mulut Arnold. Mungkin memang sudah seharusnya dia menerima saja keinginan sang kakek yang benar-benar konyol itu. Mazaya dan Daryl sudah menunggu di bandara. Mereka akan sama-sama pergi ke Bali untuk menikmati hadiah dari kakek Arnold untuk pernikahan mereka. Tentu saja kakek sudah mengatur agar Mazaya, Daryl dan Arnold Caroline berangkat dengan penerbangan yang sama. Mantan suami kamu belum datang? Tanya Daryl setelah mereka menurunkan barang-barang dari mobil. Mazaya melirik suaminya dan memasang raut cemberut. Jangan sok-sokan cemburu gitu, aku akan telepon Carol ya. Daryl hanya menunduk dan menyembunyikan senyumnya karena akting cemburu yang dia lakukan ternyata sama sekali tidak mempengaruhi sang istri. Ya, Daryl memang tidak pernah mempermasalahkan hubungan baik yang Mazaya dan Arnold juga Caroline jalin saat ini. Apalagi, dia sendiri sudah membuktikan bagaimana hubungan Arnold dan Mazaya dulu karena dialah yang mendapatkan mahkota kebanggaan Mazaya, bukan Arnold. Itu kayaknya mereka. Tunjuk Mazaya pada 2 orang yang tengah memakai kacamata hitam dengan 2 koper yang dibawa oleh si pria. Mazaya, suara teriakan Caroline dan juga lambaian tangannya sudah membuktikan dugaan wanita itu benar. Kedua wanita itu saling berpelukan untuk saling menyapa. Sorry telat ya, rempong banget soalnya. Mazaya mengangguk dan memaklumi keterlambatan Arnold dan Caroline. Mereka lalu bersama-sama menuju pesawat yang telah kakek siapkan untuk mereka. Suasana pantai yang romantis membuat hubungan Arnold dan Caroline semakin lengket. Hal yang sama juga berlaku untuk pasangan Daryl dan Mazaya.
Kedua pasangan itu tampak menikmati bulan madu mereka dengan cara mereka masing-masing. Sementara itu, di bawah pohon kelapa, Raffaello menatap mereka dari jarak yang terbilang dekat. Hal itu tentu saja membuat Mazaya dan Caroline bisa melihatnya. Caroline mendatangi Raffaello setelah meminta izin pada Arnold. "Kamu apa di sini? Ada orang yang ketukar jiwa lagi?" tanya Caroline yang tentu bisa mengenali Raffaello yang saat ini tengah menunjukkan sayap indahnya. "Kamu masih bisa lihat aku?" tanya Raffaello tampak terkejut dengan pertanyaan Caroline. "Ya iyalah, kamu pikir aku lagi ngoceh sama hantu gentayangan?" Malaikat itu menyunggingkan senyum yang membuatnya semakin terlihat tampan dan bercahaya. "Aku kesini cuma mau memastikan kalau kalian hidup dengan bahagia." "Raffaello," seru Mazaya yang rupanya ikut menyusul Caroline. Sontak saja Raffaello dan Caroline menoleh ke arah Mazaya. "Ah, ternyata kamu juga bisa lihat aku. Mumpung kalian di sini, aku mau pamit karena tugas aku sudah selesai. Setelah ini, jalani kehidupan kalian dengan baik karena takdir yang indah sedang menanti kalian," ucap Raffaello yang membuat suasana mendadak jadi haru. "Kok kayak ada aroma-aroma sedih," sahut Caroline. "Kamu mau kemana, Raf?" "Aku sudah dapat izin untuk tinggal di surga menemani seseorang yang selama ini aku kejar. Aku juga ingin seperti Arnold yang tetap menyimpan perasaannya hingga maut mengakhirinya. Sekarang, aku yang berjuang untuk seseorang itu," jawab Raffaello. Caroline dan Mazaya tampak sedih mendengar pengakuan Raffaello bahwa mereka akan berpisah. Tapi dua wanita itu juga tampak bahagia karena tugas Raffaello telah selesai. Setelah berpamitan, Caroline dan Mazaya kembali ke pasangan mereka masing-masing. "Kenapa kamu kayak sedih begitu?" tanya Arnold pada sang istri. Caroline menggeleng lemah dan menunjukkan senyum untuk mengalihkan kecurigaan suaminya itu. "Tadi kelilipan, tapi sudah nggak apa-apa kok." Arnold lalu merangkul tubuh Caroline dan mengecup keningnya. "Kalau ada apapun yang bikin kamu sedih, bilang sama aku. Aku nggak akan segan-segan buat musnahin apapun itu," kata Arnold dengan geram. "Ih, dasar bandit emang kamu tuh." "Aku nggak apa-apa, Ben. Aku seneng banget honeymoon di sini," timpal Caroline sembari merapatkan pelukannya di tubuh Arnold. "Kalau gitu, gimana kalau kita honeymoon tiap bulan, sampai kamu hamil? Kadang-kadang ide kamu bagus juga sih, Ben." Kedua manusia yang tengah dimabuk asmara itu saling berpelukan di pantai yang sangat sunyi. Sementara Mazaya dan Daryl masih malu-malu untuk menunjukkan kemesraan mereka. Mereka memang menjalani takdir dengan baik. Meski awalnya mereka harus menjalani takdir dengan orang yang salah, tapi sekarang mereka telah menemukan kebahagiaan mereka. Cerita ini telah berakhir. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.